Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Ibu Putri Rahmawati SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia SMP Islam Azamir, akan membawakan media pembelajaran pidato persuasif. Sudah tahu? Sudah pernah mendengar istilah pidato persuasif? Mari kita bahas lebih lanjut. Mungkin kalian pernah mendengar istilah tentang pidato. Apa sih yang kalian ketahui tentang pidato? Pidato itu bicara di depan umum? Betul. Komunikasi dua arah antar sesama manusia? Betul juga. Kemudian pidato itu biasanya menyampaikan informasi. Ya, tentu ketiga hal tersebut adalah betul. Tapi apa sih yang kalian tahu tentang pidato, istilah atau pengertian secara dasarnya? Pidato merupakan pengungkapan pikiran atau gagasan yang diungkapkan dengan kata-kata kepada orang banyak atau halayak. Ya. Lalu apa sih bedanya tentang pidato persuasif? Pidato persuasif ini sama dengan pidato seperti biasa. Yang membedakan apa? Pidato persuasif merupakan pidato yang ditujukan kepada orang banyak dengan tujuan memirsa, mengajak, serta mempengaruhi pendengar. Kalian tahu yang dimaksud memirsa itu apa? Memirsa ini dapat diartikan memberikan informasi dan pengetahuan kepada pendengar. Selain itu, persuasif juga berarti mengajak dan mempengaruhi pendengar agar mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Kemudian, apa sih tujuan berpidato? Buat apa berpidato? Oke, mari kita geser slide selanjutnya. Tujuan berpidato yang pertama menyampaikan informasi. Nah, ini sobat literasi ya, adik-adik semua. Kalau berpidato itu pasti tujuannya satu. Kita ingin menyampaikan informasi. Informasi penting apa sih yang akan kita sampaikan kepada halayak? Dan informasi ini tentunya berguna. Kemudian yang kedua, pidato ini menghibur. Betul atau tidak? Kebanyakan dari kita hampir tidak bisa membedakan pidato dan ceramah. Betul, ceramah merupakan bagian dari pidato. Tapi ceramah sama pidato ini sama-sama menghibur. Ada ya ustadz yang berceramah sambil menghibur audiens, kemudian pidato pun juga. Kemudian yang ketiga, memberikan opini. Opini itu adalah pendapat. Jadi, bagaimana orang yang berpidato ini memberikan pendapatnya, kemudian disampaikan kepada halayak atau di depan orang banyak. Kemudian, tujuan pidato yaitu mengajak pendengar dan meyakinkan pendengar. Bagaimana sih? Misalnya, saya sebagai guru berpidato tentang pentingnya menjauhi narkoba, ya. Narkoba itu apa sih fungsinya? Gitu. Jadi saya mengajak murid-murid semua untuk menjauhi murid-murid untuk tidak memakai narkoba. Gitu. Kemudian meyakinkan pendengar bahwa narkoba itu berbahaya. Jadi tujuan pidato itu ada 5. Menyampaikan, menghibur, memberikan opini, mengajak sekaligus meyakinkan pendengar. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sebelum saya lanjut, kalian kira-kira kenal gak sih sama ketiga tokoh sosok yang saya tampilkan? Mari kita geser. Nah, kalian tahu nggak nih siapa tokoh yang ada di sini? Ada 3 sosok wanita hebat loh. Kalau tahu, saya kasih waktu 5 detik ya. Ya, sudah? Kira-kira kamu tahu nggak sih siapa mereka? Kamu tahu siapa tokoh yang pertama? Ya, namanya adalah Cinta Laura. Cinta Laura merupakan aktris, penyanyi sekaligus ini education banget ya, hebat sekali ketiga sosok perempuan ini. Kemudian yang kedua ada kalau kita sering tahu ini namanya adalah Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah, Mbak Najwa Shihab ini merupakan sosok jurnalis hebat yang sangat peduli tentang pendidikan dan kritis terhadap pemerintahan. Kemudian yang ketiga ini adalah sosok
mantan Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati. Ibu Megawati merupakan sosok perempuan hebat. Reformasi ini, aduh, perempuan yang paling hebat ya kalau menurut Ibu, karena hanya presiden satu-satunya di Indonesia yang presidennya perempuan, bukan begitu? Selain itu, Ibu Megawati juga sering menghadiri atau memberikan conference, juga pidato-pidato penting terhadap politik dan pemerintahan Indonesia. Oke, kita sudah tahu ya, ketiga sosok inspiratif tersebut adalah wanita hebat yang merupakan sosok education apa ya, terampil gitu, dan ketiga sosok ini sering sekali tampil di dalam acara pemerintahan untuk berpidato. Sekarang kita simak ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, kembali bersama saya Maudy Ayunda yang akan menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Presidensi G20 Indonesia memasuki 1 tahun pelaksanaan, di mana forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia ini adalah kesempatan pertama kali bagi Indonesia dan baru berulang 20 tahun kemudian. Lahir di tahun 1999 sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 97-98, G20 bertujuan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Diawali dengan Oke, baik, itu tadi ada cuplikan pidato dari Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda ini kurang lebih sama seperti Cinta Laura yang merupakan aktris, kemudian model, sekaligus penyanyi, juga apa ya, ahli pendidikan. Ini diundang di dalam forum G20. Untuk apa tadi? Untuk perbaikan krisis ekonomi Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke struktur pidato. Tadi kita sudah lihat isi dari pidatonya Maudy Ayunda. Nah, struktur pidato Maudy Ayunda itu tadi dia ada Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan apa sih teman-teman? Merupakan struktur pidato dari pembukaan, di mana di sini tadi Mbak Maudy Ayunda memberikan salam pembuka, kemudian mengucapkan syukur, kemudian dia memberikan pengantar topik utama. Nah, topik utamanya yaitu tadi G20. Kemudian isinya tuh apa sih? Isinya membahas tentang krisis ekonomi Indonesia dari zaman reformasi dari tahun 1998. Nah, jadi kita mau perbaikan krisis ekonomi Indonesia. Kemudian ada penutupnya. Cuma mohon maaf tidak bisa saya bahas sampai habis karena videonya panjang sekali ya. Oke, nah berikut adalah struktur pidato. Bagaimana sih kita membuat pidato? Harus memperhatikan ketiga struktur tersebut, dari pembukaannya, kemudian isinya, juga penutup. Nah, kalau isi itu sudah pasti paham ya isinya apa. Isinya itu adalah hal utama, hal penting yang kita sampaikan, poin-poin dasar, poin-poin yang utama dari pengantar topik. Supaya apa? Oh, mengajak masyarakat agar lebih paham dan menaati orang yang berpidato tersebut. Kemudian dikasih penutup. Penutupnya juga tidak jauh beda dengan pembuka ya. Kalau di pembukaan ada salam pembuka, kemudian ada ucapan syukur. Nah, kalau di penutup sudah pasti ada kalimat penutup dan salam penutup. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah menulis pidato. Langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, kita harus memahami audiens. Sebelum kita menulis pidato, kita harus cari tahu dulu audiensnya. Audiens itu siapa sih? Audiens itu adalah orang yang akan mendengarkan kita pidato atau orang yang hadir pada saat kita berpidato. Kemudian,
kita harus memilih dan menentukan topik pidato. Jadi kita harus pahami dulu audiensnya seperti apa. Oh, misalnya saya akan berpidato ke tempat kampanye. Berarti itu audiensnya adalah rata-rata masyarakat yang umurnya di atas 25, ya, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, tapi kalau misalnya kita berpidato, misalnya kita ceramah, itu pasti beda ya lingkungannya. Kita harus memahami audiensnya. Kemudian ketika kita berpidato di sekolah, itu sudah pasti audiensnya adalah anak-anak atau peserta didik dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan topik pidato. Nah, ini harus penting nih. Kalau misalnya kita berpidato, kita tuh harus lihat dulu. Kita pidato ini sasarannya kemana? Oh, topik yang cocok itu apa? Misalnya kalau ibu, topiknya senangnya itu misalnya membahas tentang pergaulan bebas. Nah, jadi sasarannya untuk orang-orang seperti ibu. Tapi kalau untuk anak-anak remaja, nah biasanya topik pidatonya tentang bahaya kenakalan remaja atau tentang narkoba ya. Jadi kita itu harus menentukan dulu topiknya, topik yang pas untuk si pendengar. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Setiap orang berpidato pasti punya tujuan, betul? Tujuannya adalah untuk mengajak seluruh audiens agar meyakinkan, mematuhi gitu ya apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Kemudian yang keempat ada pokok argumentasi. Setiap pidato itu pasti ada saja argumennya ya. Argumen itu sudah pasti ada karena pidato itu ada opininya, mengutarakan pendapat. Kemudian setelah kita menentukan pokok argumentasinya, baru kita menulis pidato tersebut. Selanjutnya ada metode penyampaian pidato. Nah, ini sering kali ya kita itu sering banget kalau ngelihat pidato itu, Bu, sebenarnya pidato itu mesti ngafal nggak sih? Nah, jawabannya ada di metode penyampaian pidato. Yang pertama ada metode penyampaian impromptu. Sudah jelas ya dari namanya impromptu, artinya improvisasi, yang artinya dilakukan secara improv. Jadi misalnya saya berpidato nih, misalnya tulisan di teksnya apa tapi saya bacanya apa di luar dari apa yang di teks, apa yang saya tuliskan di teks. Oh, jadi saya improv gitu ya. Kemudian yang kedua ada memoriter. Nah, memoriter ini sudah pasti ya, dia itu menghafal. Memoriter itu menghafal. Jadi apa yang sudah ditulis, sudah dibaca, itu dihafal dan dia benar-benar menyampaikan full sekali apa yang disampaikan pidato yang ditulis. Kemudian yang ketiga naskah ya, yang ketiga naskah. Nah, ini biasanya kayak kemarin nih Bu Megawati itu berpidato tentang eh, calon pengusulan presiden dan wakil presiden. Nah, itu biasanya bawanya pakai naskah. Nah, ini nih namanya metode penyampaian pidato membaca ya. Jadi kalau memoriter itu menghafal, kalau naskah itu kita bawa naskah kita baca gitu. Kemudian yang terakhir ada ekstemporan. Nah, kalau ekstemporan ini biasanya buat orang-orang yang masih ragu ya dalam menyampaikan pidato, yang masih belajar. Jadi misalnya nih, ekstemporan itu menulis pidato bagian penting-pentingnya saja. Menulis bagian pentingnya saja. Jadi dia hampir improv, tapi dia ngelihat ke naskah juga. Jadi sedikit dia lihat naskah, sedikit dia menghafal. Jadi namanya ekstemporan atau mencatat hal-hal penting yang ingin disampaikan pada saat berpidato. Oke, gimana teman-teman? Metode penyampaian pidato sudah bisa semua? Keempat ini kalian bisa semua? Atau mungkin baru menguasai salah satu atau dua? Semoga penyampaian saya dalam media pembelajaran kali ini dapat sampai ke adik-adik semua dan tentunya bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi SMP Islam Azamir.